untuk materi. Silakan Pak Mul. Langsung aja langsung. Orang lah tahu nama Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, anggota Jamiah Islamiyah ini banyak nggak yang menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekah? Kalau tidak, kenapa? Ya. Pertanyaan yang bagus. Kemudian saya komentar sedikit lah, di samping pertanyaan. Adakah tafsir yang Ustadz Abu Fikri pegang dalam memahami ayat-ayat? Rujukan ya, rujukan tafsirnya. Saya ingin tahu Kitab tafsir. Sebab ayat ini ada tafsir. Kemudian kalau hadis ada macam-macam juga kan, ilmu hadis, takhrij, sebabul wurud dan sebagainya. Kemudian mungkin saya ingin bertanya lebih menohok lagi. Pernah nggak Ustadz Abu Fikri mendengar bahwa hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis sahih ya Bukhari ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bukan hadis dikecil hadis, bukan riwayat dikecil riwayat, maka kata Rasulullah, hendaklah dia mempersiapkan dirinya berada dalam api neraka. Saya pertanyakan, saya khawatir Ustadz Abu Fikri ini walaupun dipandang sudah Ustadz oleh murid-muridnya, bisa jadi dia belum tahu hadis itu. Kan ilmu kita semuanya ini terbatas. Ada hal yang saya belum tahu, Ustadz Abu Fikri sudah tahu. Ada hal yang beliau sudah tahu, saya belum tahu. Siapa tahu hadis ini beliau belum pernah tahu. Itu maksud saya. Cukup Pak Mul? Cukup. Mantap. Mungkin langsung dijawab Pak Ustadz Abu Fikri. Berapa banyak anggota Jamiatul Islamiyah yang berhaji dan umrah ke Baitullah? Itu yang nanya berapa umroh? Yo, Mutawif AIT. Bukan, yang nanya itu Dewan Pembina IMI loh. Jadi saya jawab, hampir setiap 2 bulan sekali keluarga besar Jamiatul Islamiyah itu umroh. Di Jakarta itu ada tour and travel seperti yang milik saudara kita ini, yang saya tidak tahu namanya apa, tapi saya setiap acara umroh itu ada manasik. Kalau dulu saya ke Jakarta terus mendengar acara manasik itu, nah gitu. Jadi sangat banyak, mungkin lebih daripada ribuan lebih lah lebih. Dan haji juga ada di situ. Nah, termasuk saya juga umrohnya tidak ke Kerinci, ke Mekah situ. Ya. Terjawab sudah. Iya, tadi, kan? sudah terjawab sudah. Terus rujukan tafsir, kitab tafsir yang dirujukan. Sebenarnya begini, sebenarnya saya tidak mau mengupas itu karena kapasitas saya tidak di situ. Ada beberapa hal mungkin ya, tapi tidak pasti mungkin ya. Ada beberapa hal yang kita lupa di antara manusia itu ataupun di antara orang itu. Ada yang dia mengetahui makna daripada kitab Quran itu, ayat per ayat itu cukup dengan ayat. Ada yang paham itu tanpa harus pakai hadis. Nah ini maaf, ini bukan menguji Pak Mulyadi, minta maafnya. Seketika Rasulullah berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah enggak Pak Mulyadi berpikir kira-kira kitab yang dimaksud Nabi itu kitab yang mana? Itu bisa. Di tafsir dijelaskan semua mufassir mengatakan Quran. Quran yang mana Pak? Itu. Oh yang sekarang itu. Oh ya, kita hargai pendapat beliau. Tidak tafsir, bukan pendapat saya. Iya, kita hargai pendapat tafsir tadi. Jangan dibolak-balik begitu. Tidak ada masalah. Gitu, tahu saya tuh. Bukan. Lanjut. Tafsir, ya. Sudah. Insya Allah kita yang hadir paham. Oke ya. Sepakat ya. Berdasarkan tafsir tadi, kitab yang dimaksud itu kitab Quran yang kita punya. Ya. Tafsir yang dibaca Pak Mulyadi. Iyo. Nah, kini kita coba mengingat kembali sejarah Islam yang pernah diajarkan oleh orang tua kita dulu.
waktu kita sudah SMA itu. Biasanya waktu SMA itu, Pak. Kalau di Qur'annya, di Qur'an yang Departemen Agama dibuka itu. Lihat sejarah tentang penyusunan kitab Qur'an. Jadi, zaman Nabi seketika beliau berkata kitab tadi, yang buku itu belum ada, Pak, dalam sejarah. Kan saya katakan tadi, setiap catatan wahyu itu dicatat oleh sahabat di atas pelepah kurma, kayu-kayu, batu-batu, tulang-tulang, kan begitu kan? Nah, waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nah, kapan mulai diolah oleh sahabat? Itu setelah 2 tahun wafatnya Rasul, zaman Abu Bakar. Itu pun dipicu oleh perang Yamamah, di mana waktu itu 70 orang hafal wahyu gugur. Baru dibuat itu, baru dirangkum itu, buat juznya, dibuat nama suratnya. Baru, belum ada buku yang dikatakan oleh ahli tafsir tadi. Makanya saya bukan apa-apa, bukan menolak beliau, tidak. Saya hargai pendapat beliau. Ini pandangan saya berdasarkan sejarah. Nah, kemudian berkata lagi Rasulullah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jawabannya lah ketahuan berdasarkan cerita yang pertama Pak Muhammad sampaikan tadi. Lagi-lagi pasti dia nunjuk buku itu. Padahal barang itu belum ada. Nah, jadi yang benar bagaimana Pak Abu Fikri? Kita balikkanlah kepada cerita Nabi itulah. Jangan kita buat-buat. Nah, kalau bisa Quran dijelaskan oleh Quran, itu lebih bagus. Nah, ternyata kitab itu adalah Quran. Quran itu, nanti silakan buka surat Al-Ankabut ayat 49. Ada yang hafal? Nah, bal huwa ayatu bainatu fis sudurul ladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya Quran itu adalah tanda Tuhan yang dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang zalim. Itu keterangan Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 49. Jadi Nabi tidak mengajarkan tulisan, tidak mengajarkan bacaan. Yang diajarkan Nabi itu adalah kitab Quran, ayat yang ada kita itulah. Itu yang dididik oleh beliau. Karena diri kita harus mendidik adalah itu. Itu keterangan saya, Pak, ya. Kalau itu berbeda, saya hargai perbedaan itu. Maklum saya itu. Oke, cukup ya. Yang lain. Mungkin pertanyaan pamungkas dari Pak Zul mungkin. Hah? Habis tadi Pak, lah tahu belum? Hadis tadi dah. Saya balik bertanya, Pak. Kita jangan cerita hadis. Jangan cerita hadis. Kata kawan tadi, kamu demam panas ya? Iya. Jangan mandi ya. Itu bukan hadis, Pak. Benar apa tidak itu? Benar tak, Pak? Kalau orang demam panas jangan mandi. Benar. Salahkah orang tadi melaksanakan tidak mandi hanya karena itu bukan Quran hadis? Nah, itu pertanyaan saya. Itu cerita sederhana itu. Artinya, menurut saya, selama informasi itu memang mengarah kepada kebenaran dan kebaikan, silakan saja. Tapi kalau kita nak tengok syahid dan tidak sahihnya, silakan juga. Karena untuk pengamalan itu, Pak, kita tidak butuh teks dan catatan. Kita butuh pahamnya itu. Makanya tidak hadis pun, tidak Quran pun, kalau itu benar, jangan ditolak. Wah, itu kan tidak ada hadisnya itu, Pak. Oh, tidak boleh mandi kalau kita lagi panas-panas. Oh, bukan begitu. Kondisi Anda nanti akan rusak. Gitu. Nah, jadi masalah hadis tadi, saya sering dengar itu. Kita gambarannya, analoginya seperti itu. Oke, lanjut. Sedikit